Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari perubahan wujud benda antara lain mencair, membeku, dan menguap. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perubahan wujud benda dari benda gas berubah menjadi benda cair. Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Seperti apa sih mengembun itu? Mari bersama-sama kita pelajari materi berikut ini. Mengembun. Mari perhatikan gelas yang berisi air es. Perhatikan secara cermat apa yang terjadi pada bagian luar gelas. Pada bagian luar gelas yang berisi es, jika kita sentuh akan terasa basah. Mengapa demikian? Dari manakah asal air itu? Apakah air es bisa menembus gelas? Apakah gelas itu bocor? Ternyata tidak. Ternyata air es mempengaruhi suhu udara di sekitar gelas es, sehingga udara yang berwujud gas berubah menjadi uap air. Nah, bagaimana menurutmu? Tulis dan sampaikan pendapatmu di kolom yang disediakan ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil. Pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Kemudian, ketika turun hujan, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, sekarang kamu sudah membaca penjelasan di atas. Apakah ada kata yang belum kamu pahami? Tulislah 3 saja kosakata baru, kemudian kalian cari tahu artinya ya. Contoh, embun. Embun adalah uap air yang kembali menjadi titik-titik air. Nah, selanjutnya kalian cari tahu lagi ya 2 kata dan artinya. Kemudian, dapatkah kalian membuat kalimat dengan kata tersebut? Coba kalian buat kalimat dengan kata-kata yang kalian pilih tadi ya. Pak Guru kasih contoh. Tadi Pak Guru memilih kata embun. Contoh kalimatnya, embun di pagi hari terasa sangat sejuk. Nah, selanjutnya silakan kalian membuat kalimat dengan kata-kata sendiri. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, perlu kalian ketahui contoh lain tentang proses mengembun. Perhatikan percobaan berikut ini. Percobaan proses mengembun. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau air hangat. Kemudian, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Setelah itu, biarkan selama 1-2 menit. Kemudian, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Tutup gelas yang sebelumnya kering ketika kamu buka ternyata sudah basah oleh titik-titik air. Dari manakah air tersebut? Silakan amati dan tuliskan hasil percobaanmu. Selamat mencoba. Nah, setelah kalian mencoba percobaan tersebut, sekarang lengkapilah bagan berikut ini. Mengembun. Kita tuliskan, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah
Seperti yang tadi dijelaskan, ada dua peristiwa. Yang pertama, sisi luar gelas yang berisi es batu mula-mula kering, beberapa saat kemudian menjadi basah oleh titik-titik air. Dan peristiwa ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam akan buram oleh titik-titik air. Jika kita sentuh, tangan kita akan terasa basah. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selamat belajar!